Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang memahami prinsip agama tentang kehidupan berkeluarga dan pengasuhan anak. Anggota kelompok kami yaitu Irma Dela Handayani, Esmeralda Nur Hariri, Nashwa Nadia Pawitra, Yumna Alia Aisyah. Menurut istilah, nikah ialah suatu ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan perempuan untuk hidup bersama dalam suatu rumah tangga, melalui akad yang dilakukan menurut hukum syariat Islam. Keluarga dalam pandangan Islam mempunyai arti yang tidak kecil. Bahkan, Islam menaruh perhatian besar terhadap kehidupan keluarga dengan meletakkan kaidah yang arif guna memelihara kehidupan keluarga dari ketidakharmonisan dan kehancuran. Keluarga adalah batu bata pertama untuk membangun istana masyarakat muslim dan merupakan madrasah iman yang diharapkan dapat mencetak generasi muslim yang mampu meninggikan kalimat Allah. Selanjutnya yaitu rukun nikah dalam Islam. Terdapat 4 rukun nikah dalam Islam. Yang pertama, wali. Dari hadis riwayat Abu Daud At-Tirmizi dan Ibnu Majah yang berbunyi, wanita mana saja menikah tanpa izin walinya, maka nikahnya batal. Yang kedua yaitu saksi. Dari hadis riwayat Al-Baihaqi dan Ad-Daruqutni Asy-Syaukani yang berbunyi, tidak ada nikah kecuali dengan wali dan 2 saksinya yang adil. Yang ketiga yaitu akad nikah. Akad nikah adalah perjanjian yang berlangsung antara 2 pihak yang melangsungkan pernikahan dalam bentuk ijab dan qabul. Dan yang terakhir yaitu mahar. Mahar merupakan tanda kesungguhan seorang laki-laki untuk menikahi seorang wanita. Biasanya berwujud seperangkat alat sholat yang disertai uang tunai berkisar Rp200.000 hingga Rp2 juta. Yang selanjutnya yaitu hukum nikah dalam Islam. Yang pertama, wajib hukumnya bagi orang yang mampu menikah sedangkan nafsunya telah mendesak untuk melakukan persetubuhan yang dikhawatirkan akan terjerumus ke arah zina. Yang kedua yaitu haram hukumnya bagi orang yang tidak mampu memenuhi kebutuhan nafkah lahir batin kepada calon istrinya nanti. Yang ketiga yaitu hukumnya sunnah bagi orang yang nafsunya telah mendesak dan mempunyai kemampuan untuk nikah tetapi ia masih dapat menahan diri dari berbuat haram. Yang keempat yaitu makruh bagi orang yang lemah syahwatnya dan tidak mampu membelanjakan calon istrinya. Dan yang terakhir yaitu mubah hukumnya bagi orang yang tidak terdesak oleh alasan-alasan yang mewajibkan segera menikah atau karena alasan yang mengharamkan untuk menikah. Materi selanjutnya, pandangan Islam serta aspek mengenai pernikahan dan berkeluarga. Menurut pandangan Islam, pernikahan merupakan sesuatu yang luhur, sakral, bermakna ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian mengikuti sunnah Rasulullah dan dilaksanakan atas dasar keikhlasan, tanggung jawab, serta mengikuti ketentuan hukum yang harus diindahkan. Walgito Fedora 2013 berpendapat bahwa ada beberapa aspek perkawinan. Yang pertama, aspek fisiologis. Salah satu kebutuhan manusia yang bersifat fisiologis adalah kebutuhan seksual melalui ikatan perkawinan. Yang kedua ada aspek psikologis, dapat saling mengisi kebutuhan psikologis antara suami istri. Dan yang ketiga ada aspek sosial, dalam bersosialisasi dengan orang lain, maka suami istri akan merasa lebih bahagia dan menghadapi permasalahan yang dihadapi dapat berkurang. Dan yang terakhir ada aspek religi, adanya kepercayaan sesuai dengan agama yang dianut oleh individu yang bersangkutan. Pandangan tentang pengasuhan anak dalam keluarga menurut Islam. Pandangan pengasuhan anak erat kaitannya dengan kemampuan suatu keluarga atau komunitas dalam hal memberikan perhatian, waktu, dan dukungan untuk memenuhi kebutuhan fisik, mental, dan sosial anak-anak yang sedang dalam masa pertumbuhan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah menaruh perhatian yang sedemikian besar terhadap proses pertumbuhan anak semasa masih kecil, baik anak normal maupun anak yang berkebutuhan khusus, sekitar usia 0-5 tahun. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyuruh para orang tua khususnya untuk memberikan bimbingan tentang akhlak, etika, budi,
pekerti serta teladan agar anak mewarisi sikap terpuji dan santun. Jadi kesimpulannya, kata nikah berasal dari bahasa Arab yang berarti al-jam'u atau bertemu, berkumpul. Menurut istilah, nikah ialah suatu ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan perempuan untuk hidup bersama dalam suatu rumah tangga melalui akad yang dilakukan menurut hukum syariat Islam. Menurut pandangan Islam, pengertian menikah merupakan sesuatu yang luhur dan sakral, bermakna ibadah kepada Allah, mengikuti sunnah Rasulullah, dan dilakukan atas dasar keikhlasan, tanggung jawab, dan mengikuti ketentuan-ketentuan hukum yang harus diindahkan. Ada beberapa aspek dalam perkawinan, yaitu aspek fisiologis, aspek psikologi, aspek sosial, dan aspek religi. Rasulullah menyuruh para orang tua pada khususnya untuk memberikan bimbingan dan pendampingan dalam setiap harinya, misalnya dengan memberi bimbingan tentang akhlak, etika, budi pekerti, serta teladan agar anak mewarisi sikap terpuji dan santun. Demikian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.